Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali kita bertemu pada pembelajaran yang memasuki bab 2, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah dengan melalui ciptaannya, Al-Quran dan Asmaul Husna. Nah, sekarang kita belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Ya, rukun iman ada berapa anak-anak? Iya, 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasulullah, ya, Rasul-Rasul Allah. Nah, Nabi dan Rasul itu banyak sekali, ya. Bahkan banyak yang kita tidak tahu nama-nama Nabi. Namun dari sekian banyaknya kita hanya diwajibkan untuk mengimani 25 Nabi dan Rasul, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang Nabi. Nabi itu adalah berasal dari bahasa Arab, ya, yang berasal dari kata naba'a. Ya, naba'a. Naba'a itu berasal artinya adalah ditinggikan. Maksudnya di sini adalah seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena dia menerima wahyu. Nah, wahyunya ini untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi itu tidak punya umat ketika dia mendapat wahyunya itu tidak disampaikan kepada orang lain. Cuma orang yang hidup pada zamannya itu memperhatikan segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan Nabi tersebut. Akhirnya banyak orang yang mengikuti. Ada yang mengikuti, ada juga yang tidak, ya. Contoh Nabi yang kita tidak tahu, ya, itu Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah gurunya Nabi Musa. Itu bisa kamu lihat atau kamu baca di surat Al-Kahfi. Nabi Daniel, terus ada juga Nabi Sis dan nabi yang lain yang kita juga tidak tahu, ya. Nanti kapan-kapan kalau kita sudah tidak virtual, Bu Guru akan menceritakan beberapa nabi yang tidak termasuk dalam 25 nabi. Nah, sekarang ada lagi yang disebut sebagai Rasul. Rasul itu berasal dari kata arsala, yarsulu rasulan. Nah, Rasul itu adalah utusan. Artinya apa? Seorang laki-laki pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Nah, diutus untuk menyampaikan wahyunya. Jadi Rasul ini mempunyai umat. Nah, dari rasul-rasul dan nabi yang wajib kita imani itu ada 25. Kamu sudah hafal, ya? Lagunya ada yang pakai lagu balonku, ada yang pakai irama yang lain. Coba sekarang kita hafalkan 25 nabi pakai lagu balonku. Ya, kamu hafal? Ya, kita nyanyi bersama. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Sholih, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Iya, itu ya. Kita mengulang dulu pelajaran kelas 2 atau mungkin TK, ya, kamu diajarkan bu gurunya. Jadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani itu tadi yang kamu nyanyikan dengan lagu balonku, ya.
Selanjutnya, nah kita belajar tentang sifat wajib Nabi dan Rasul ya. Nabi atau Rasul yang pertama memiliki sifat sidik. Sidik artinya benar, jujur. Maksudnya semua wahyu yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya itu adalah dengan sebenar-benarnya. Apa yang diberikan Allah kepada mereka disampaikan kepada kita dengan tidak ada yang disembunyikan. Diberikan selengkap-lengkapnya ya, dengan benar. Tidak ada yang disembunyikan. Yang kedua, nabi itu amanah, dapat dipercaya. Seperti nabi kita Nabi Muhammad SAW, sejak nabi usia kecil belum menjadi dewasa, dia waktu sedang seperti kamu lah, umur 11-12 tahun, Nabi pernah mendapat gelar Al-Amin. Artinya apa? Dapat dipercaya. Orang-orang Arab itu sudah mengenal Nabi Muhammad sebagai anak yang tidak pernah berbohong. Dia anak yang sangat terpercaya. Apapun yang dibuat atau yang dikatakan, semua orang percaya apa yang disampaikan karena Nabi tidak pernah berbohong. Maka ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, sebenarnya orang-orang kafir Quraisy juga percaya apa yang disampaikan Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Namun karena mereka punya keyakinan bahwa mereka itu mempunyai Tuhannya adalah berhala, nah keyakinan itu yang tidak mau mereka tinggalkan. Karena apa? Karena mereka tidak mendapat hidayah Allah. Yang mendapat hidayah Allah, mereka langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah fatonah. Nabi itu, Rasul itu memiliki sifat fatonah yang artinya cerdas. Tidak ada nabi yang bodoh. Nabi Muhammad terkenal sebagai ummi. Ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pintar. Beberapa peperangan, itu buktinya ya, beberapa peperangan dan perundingan yang terjadi pada masa Rasulullah menghadapi orang kafir Quraisy selalu menang ya. Karena apa? Nabi itu dibimbing oleh Allah lewat wahyu. Jadi Nabi itu cerdas. Selanjutnya adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Jadi apa yang diberikan Allah sebagai wahyu ya lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Nabi juga menyampaikan kepada umatnya, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Apa yang diberikan Allah seperti ini ya disampaikan kepada umatnya. Umpamanya surat An-Nas 6 ayat, ya disampaikannya 6 ayat. Tidak dikurangi atau ditambahi ya, itu. Jadi Rasul memiliki 4 sifat ini: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, khusus untuk tabligh ini hanya dimiliki oleh Rasul. Sedangkan Nabi tidak memiliki sifat tabligh. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki umat. Tidak disuruh atau tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Jadi Nabi tidak memiliki sifat tabligh. Tapi kalau Rasul pasti memiliki sifat tabligh. Karena apa? Dia memiliki umat dan wajib berdakwah kepada umatnya. Nah, dari keterangan yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul itu di antaranya yang pertama, kalau Nabi itu satu, belum tentu Rasul. Karena apa? Rasul itu menyampaikan. Yang kedua, Nabi tidak memiliki umat. Jadi dia tidak menyampaikan wahyunya. Yang ketiga, Nabi hanya memiliki 3 sifat: sidik, amanah, dan fatonah. Nah, yang terakhir, Nabi tidak menyampaikan wahyu. Oleh karena itu dia tidak memiliki sifat tabligh
ya. Nah, tidak punya umat, bukan rasul, kemudian hanya memiliki 3 sifat dan tidak menyampaikan wahyunya. Sekarang kalau rasul itu kebalikannya dari nabi. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul sudah pasti nabi. Karena apa pengertian nabi? Seorang laki-laki yang memiliki atau yang menerima wahyu dari Allah. Rasul kan memiliki menerima wahyu. Nah itu. Jadi nabi belum tentu rasul, tapi rasul pasti nabi. Terus karena disuruh menyampaikan, maka rasul punya umat. Nah, sifatnya 4, tablik ditambah tablik. Terus yang kelima adalah menyampaikan wahyunya karena dia memiliki sifat tablik. Nah, di antara 25 nabi dan rasul itu ada yang memiliki gelar ulul azmi. Apa ulul azmi? Ulul azmi adalah kesabaran dan ketabahan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lain yang bukan dipilih Allah. Ya, ketabahan dan kesabaran luar biasa. Nah, kalau rasul ulul azmi berarti rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah menghadapi umatnya. Nah, gelar Rasul Ulul Azmi tidak diberikan kepada semua para nabi, tapi hanya kepada 5 nabi. Siapa? Yang pertama adalah Nuh, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad. Jadi kalau kita singkat, bisa kamu ingat-ingat bahwa Rasul Ulul Azmi siapa? Nimim. Siapa sih Nimim itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Mari kita lihat ke ulul azmian mereka. Artinya ketabahan dan kesabaran mereka dalam berdakwah kepada umatnya. Ini tulisannya kurang ya. Ke ulul azmian ini kurang ini ya. Yang pertama kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam disebut sabar dan tabah dalam berdakwah kepada umatnya. Lihat, dia diberi keistimewaan umur yang panjang. Selama 900 tahun Nabi Nuh berdakwah 900 tahun. Kamu bayangkan, kamu belajar sudah beberapa bulan di rumah saja karena ada corona. Bosen ya? Kepengen ketemu temannya ya? Kepengen belajar tatap muka? Itu belum ada 1 tahun. Lah Nabi Nuh berdakwah selama 900 tahun. Yang mengikuti hanya 40 orang. Bahkan istri dan anaknya yang namanya Kan'an, itu anaknya terkenal, di Al-Quran juga diceritakan, tidak mau mengikuti 40 orang. Ya, bagaimana sabarnya luar biasa. 100 tahun bisa dapat 1 orang apa tidak? Nah, wallahu a'lam ya. 900 tahun hanya mendapat 40 orang. Itu pun istri dan anaknya tidak mau ikut. Luar biasa sekali kan? Tabah sekali dan sabar sekali dalam menyebarkan dakwahnya. Nah, kalau kita sekarang mengajak kebaikan kepada seorang, kamu katakanlah mengajak adiknya, yuk sholat, besok lah. Terus besok kamu ajaknya, yuk sholat. Nanti alasan lagi, sudah 3 kali kamu bosan, wis. Begitu kan? Tapi Nabi Nuh ini tidak bosan-bosan. Selalu terus bekerja keras untuk menyadarkan umatnya. Nah, selain diberi sifat ulul azmi, para Rasul ulul azmi juga diberi keistimewaan oleh Allah yang disebut mukjizat. Nah, ketika umat Nabi Nuh sudah semakin berada dalam ajaran yang menyimpang, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Padahal Nabi Nuh hidup di suatu
pedalaman ya, yang di sana hanya ada gunung, tidak ada laut. Tapi Nabi Nuh dengan izin Allah bisa membuat perahu. Nah, sampai dia dikatai orang gila. Wong bikin kendaraan tapi nggak bisa jalan ya. Bikin perahu kok di atas gunung, gimana nanti jalannya? Nah, ternyata Allah punya rencana lain, akan mendatangkan hujan yang tidak berhenti selama 40 hari 40 malam, sehingga menyebabkan daerah Nabi Nuh tenggelam oleh lautan air. Nah, itulah kisah Nabi Nuh. Nah, selanjutnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud. Raja Namrud sejak Nabi Ibrahim kecil itu sudah mengadakan sayembara. Sayembaranya barang siapa yang mempunyai anak laki-laki harus dibunuh. Nah, ketika Nabi Ibrahim kecil, ibunya mendengar seperti itu, ketika melahirkan, Nabi Ibrahim tidak dibunuh, tapi dibuang ke gua. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim masih hidup dengan cara makan dan minumnya dengan mengenyot ibu jari, jempolnya dinyot kayak kamu tuh cokan ngenyot ibu jari ya. Ternyata dari ibu jarinya itu keluar madu, sehingga Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang sehat walaupun hidup di gua sendirian. Nah, setelah Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya, ternyata orang-orang di situ hidupnya menyembah berhala, termasuk Raja Namrud. Bahkan yang lebih sedih, ternyata yang membuat berhalanya, patungnya adalah ayahnya sendiri. Jadi patung yang dibuat ayahnya disembah oleh orang-orang situ. Nah, Nabi Ibrahim berdakwah pada ayahnya sampai diusir, ya, terus berdakwah pada rajanya juga sampai dibakar hidup-hidup, ya. Namun atas izin Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim ternyata dingin. Nah, itu mukjizat Nabi Ibrahim. Setelah itu selesai, Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Sarah, bertahun-tahun sampai dia berusia lanjut, tidak memiliki putra. Nah, ketika umurnya sudah hampir 90 tahun, ternyata istrinya hamil. Setelah lahir anaknya, malah Nabi Ibrahim bermimpi untuk disembelih anaknya, anak yang sudah ditunggu-tunggu, tapi Ibrahim melaksanakan perintah Allah yang akhirnya anaknya itu yang namanya Nabi Ismail diganti ketika sedang dipotong, ya, lehernya sedang dipotong dengan pisau, ternyata diganti dengan kibas atau domba yang besar. Akhirnya ada perintah untuk berkurban. Itu adalah kisah dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Itulah kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim. Selanjutnya Nabi siapa? Iya, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa juga begitu. Dia itu merupakan rakyat jelata. Sedangkan di Mesir itu ada dua suku, ya, yang satu namanya suku Kipti, yang satu suku Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel adalah orang-orang bangsawan. Nah, termasuk rajanya adalah Raja Fir'aun. Sedangkan Musa itu adalah bangsa bangsa Kipti yang jadi bangsawan Bani Israel yang menjadi rakyat biasa. Nah, Fir'aun itu merupakan keturunan bangsa Kipti. Nah, Fir'aun memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Jadi dia yang mengaku Tuhan. Nah, kemudian Musa itu dulu adalah anak angkatnya Fir'aun, karena ketika kecil dia dihanyutkan di sungai Nil yang kemudian ditemukan oleh ibu atau istrinya Raja Fir'aun, Ibu Asia, yang kemudian diasuh. Setelah besar ternyata Musa melihat ada orang Kipti dan orang Bani Israel sedang berkelahi. Orang Kipti satu, orang Bani Israel banyak. Jadi orang Bani Israelnya itu mengeroyok. Kemudian Musa melihat kejadian itu memisahkan mereka.
orang-orang Bani Israel, orang Kipti, guru keliru lagi, orang Kipti kemudian dilerai, tapi mereka tidak mau. Akhirnya Nabi Musa membela diri dengan cara memukul, tapi ternyata orang yang dipukul Nabi Musa adalah meninggal. Nabi Musa pergi dari Mesir sampai ke negeri Madian. Kemudian setelah 10 tahun kembali lagi untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun, yang akhirnya Nabi Musa disuruh mengalahkan tukang sihir, tukang sihirnya Raja Fir'aun. Dan Nabi Musa mendapat mukjizat tongkatnya itu mengalahkan sihir-sihir tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ketika tukang sihirnya melemparkan tali menjadi ular yang banyak, Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar. Ular yang kecil-kecil itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga memukulkan tongkatnya ke batu. Batu itu mengeluarkan air. Kemudian tongkat Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Itu bisa menjadi jalan ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun mau dibunuh. Namun akhirnya nanti Fir'aun yang tenggelam. Terus tangannya juga bisa mengeluarkan cahaya. Nah, itu adalah mukjizatnya Nabi Musa untuk menandingi sihirnya, tukang sihirnya Raja Fir'aun. Selanjutnya Nabi Isa. Nabi Isa ini juga luar biasa sabarnya. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah dicemooh itu dikata-katain atau dihina, diejek. Ya, karena Nabi Musa lahir dari seorang ibunya itu seorang gadis yang tidak pernah keluar, karena dia itu adalah gadis yang selalu belajar kalau sekarang di pondok pesantren tempatnya Nabi Zakaria. Namun Allah berkehendak supaya Maryam hamil tanpa bersuami. Akhirnya ketika lahir Nabi Musa diejek. Namun Nabi Musa tetap bersabar. Ternyata semakin hari akhlak Nabi Isa, akhlak Nabi Isa semakin terlihat baik, santun, sehingga banyak orang yang menyukai. Nah, sampai saatnya Nabi Isa mendapat wahyu, ternyata wahyu yang disampaikan Nabi Isa itu banyak ditentang oleh orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka memfitnah, bahkan ingin membunuh Nabi Isa. Namun Nabi Isa ditolong oleh Allah, diangkat ke langit. Nah, selanjutnya orang-orang Bani Israel yang didakwahi oleh Nabi Isa itu seringkali meminta bukti kepada Nabi Isa kalau memang Nabi Isa itu seorang nabi. Nah, diantaranya bukti sebagai mukjizat Nabi Isa adalah bisa mendatangkan makanan dari langit, dari surga itu. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Pada saat itu ada terjadi pembunuhan dan tidak diketahui siapa yang membunuh, akhirnya menimbulkan fitnah. Nah, lalu Nabi Isa bisa menghidupkan orang itu. Kemudian orang itu mengatakan yang membunuh adalah si A. Nah, sehingga kejadian itu semua sudah bisa terbukti dan tidak ada kekacauan lagi. Kemudian Nabi Isa juga bisa membuat burung dari tanah, kemudian meniupkannya hidup dan terbang. Itu Nabi Isa mukjizatnya. Sekarang yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdakwah selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah.
pada awal-awal Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad mendapat tentangan dan tantangan dari orang-orang kafir Quraisy, karena mereka sudah bertahun-tahun dari nenek moyang mereka adalah menyembah berhala, ya. Kemudian Nabi Muhammad menyerukan untuk menyembah Allah, padahal mereka percaya Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Namun karena keyakinan mereka itu tidak bisa dihilangkan, banyak yang menentang, bahkan menyakiti. Bukan hanya Nabi saja, Nabi disakiti, istrinya disakiti, keluarganya disakiti. Setelah Nabi tetap bertahan, mereka menyakiti orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, sehingga mendapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah diterima, yang menyakiti adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Nah, namun Nabi Muhammad tetap berdakwah tanpa putus asa, sampai akhirnya kita bisa menikmati dan merasakan indahnya iman Islam, ya. Nah, mukjizat Nabi Muhammad juga banyak. Ketika terjadi perang Badar, umat Islam ingin sholat, tidak ada air, lalu Nabi menjulurkan tangannya, dari jari-jari ini keluarlah air untuk berwudu dan minum para sahabat. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad yang sampai saat ini masih ada adalah Al-Quran. Terus Nabi ketika berjalan juga di atasnya dinaungi awan, dan itu dilihat ketika Nabi mulai belajar berdagang, ketika dibawa oleh pamannya sampai dihentikan oleh seorang pendeta yang namanya Bukhairah, karena melihat tanda-tanda kenabian. Di antaranya adalah ketika dia berjalan dinaungi awan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah kepanasan, ya. Terus atas permintaan orang Yahudi itu juga mengatakan, coba kalau memang kamu Nabi, buktikan kepada kami itu ada bulan, coba kamu buat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, Nabi mengacungkan tangannya, kemudian bulannya menjadi terbelah. Nah, itulah mukjizat Nabi Muhammad dalam dalam membuktikan, ya, bahwa beliau itu adalah benar-benar utusan Allah, dan itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada para nabi, tidak kepada manusia biasa, ya. Nah, itulah gelar yang diberikan kepada 5 orang Rasul Allah yang disebut Ulul Azmi, Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai sampai situ. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Nah, kalau kalian nanti belum paham, setel lagi ya, insya Allah paham. Nah, sekarang sebelum pembelajaran ditutup, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kamu. Tugasnya adalah hafalkan sifat wajib Rasul beserta artinya dan perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, itu nanti kamu video, ya. Kalau ternyata kamu kesulitan untuk video, maka kamu boleh pakai voice note. Tapi Bu Guru harapkan pakai video, ya. Karena apa? Karena Bu Guru kangen dengan kamu, kepingin melihat wajah kamu dan suara kamu, ya. Pengen melihat dan mendengar wajah dan suara kamu. Oke? Apa yang harus dihafalkan? Iya. Apa? 1, sifat wajib Rasul. Yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Oke? Bu Guru kasih waktu 2 hari, ya.
Jadi sekarang kalau kamu hari ini tidak siap, boleh kamu kirim besok. Ya, oke Bu Guru tunggu besok sampai ya sekirimnya kamu besok. Jadi 2 hari ya dari sekarang. Hari ini dan besok Bu Guru tunggu. Oke anak-anak, marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.